Shalom, kita berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Bagaimana pengalaman kita di hari-hari kemarin bersama dengan Tuhan? Apakah renungan-renungan dari Victorious Devotion memberkati Bapak Ibu, kakak adik? Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu yang mengikuti Victorious Devotion diberkati oleh Tuhan melalui renungan-renungan. Saya berharap demikian seterusnya. Dan hari ini kita akan melanjutkan Victorious Devotion secara khusus untuk hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang hadir dalam hidup kami, sehingga kami mampu menjalani hari-hari sekalipun terasa berat. Namun kekuatan dan hikmat yang daripadamu membuat kami mampu sehingga kami Tuhan entar sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan-Mu. Kami mau terus melangkah dalam kuat kuasa-Mu, sehingga dalam hidup ini apapun yang menghadang, merintangi, menghalangi, kami bisa hadapi. Dan kami bersama Tuhan pasti menjadi pemenang. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Satu ayat dari Perjanjian Lama yang tertulis di dalam Daniel pasal 11 ayat yang ke-32. Izinkan saya membagi bagian B. Bunyinya demikian: orang-orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Ya, orang-orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Mengenal Allahnya. Mengenal Allahnya di sini tidak berarti dia mengenal dalam arti secara informasi, lalu dia bisa menyebutkan nama Allah. Tetapi mengenal Allahnya ini adalah karena ia menjalani hidup setiap hari mengalami Allah. Jadi pengenalan yang bersumber dari mengalami Allah. Mengalami Allah karena orang-orang ini mempercayai Allah, lalu menjalani hidup ini dengan berserah kepada Allah, mentaati firman Allah, dan mengalami pertolongan Allah. Jadi pengenalan yang bukan informatif, tetapi pengenalan yang lebih banyak karena mengalami Tuhan itu baik, Allah itu berkuasa, Allah itu ada bersama dengan orang-orang tersebut. Nah, itu yang ada di dalam Alkitab. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak, Ibu, saudara-saudari, kakak, adik? Dari teens, dari kids, dari youth, dan dari family. Bagaimana pengenalan kita akan Allah? Bagaimana pengalaman kita sehari-hari dengan Allah? Itulah yang akan membangun iman, sehingga iman kita bukan iman kata-kata, tapi iman yang menjadi tindakan, dan dalam tindakan itu kita mengalami Tuhan, mengalami Allah. Kita bisa merasakan ya, iman yang kita dengar, firman yang kita dengar bisa membangun iman kita. Kesaksian iman yang kita dengar bisa membangun iman kita. Tetapi itu bersumber dari Alkitab, itu bersumber dari pengalaman orang lain. Nah, kali ini
Mengenal Allah berarti iman yang benar-benar mengalami Allah. Sehingga kita tidak hanya kata Alkitab, kata hamba Tuhan, kata teman, kata papa mama, kata kakak, tetapi kita sendiri mengalami. Ya, Ayub pernah seperti itu dan perempuan Samaria juga pernah. Sebelumnya hanya mengenal dari apa kata orang. Tetapi berikutnya mengenal Allah dari mengalami sendiri. Ya, karena itu kita penting sekali mengalami Allah. Sehingga dengan demikian iman kita menjadi iman yang kuat, yang ada isinya. Bukan hanya pengakuan kata-kata dari mulut, tetapi iman yang sudah hidup di dalam hidup kita. Dengan demikian iman kita menjadi kuat dan bisa bertindak. Iman yang dalam kata-kata saja tidak bisa bertindak dan tidak kuat, tetapi iman yang kita praktekkan, yang hidup itu akan menjadi kuat dan bertindak. Sekalipun di tengah kekacauan, sekalipun di tengah ketidakpastian, ketidakmenentuan, ada iman, berarti hidup bersama dengan Allah. Ada iman, berarti tidak hidup sendiri. Ada iman, berarti adanya pengharapan yang tidak didasarkan kepada apa yang kita bisa, apa yang kita punya, tapi didasarkan akan apa yang ada dalam diri Allah. Sehingga pengharapan kita, pengharapan kekal. Karena itu, orang yang mengenal Allahnya secara demikian memiliki iman yang kuat dan bertindak, yang tetap teguh, yang tetap bertindak, melangkah maju dan tiada henti. Kata kuat di sini jazak, berarti ada keberanian, ada keteguhan hati. Ketika yang lain khawatir, yang bimbang dalam ketakutan, maka orang yang mengenal Allah memiliki iman yang berani. Tumbuh keberanian. Keberanian bukan karena temperamen pribadi sebagai orang berani, tetapi keberanian karena iman, karena Allah yang ada bersama dengan dia. Keberanian karena pengharapan bahwa Allah ada bersama dengan dia. Dengan keberanian tersebut bisa bertindak. Dan tindakannya bukan tindakan nekat, tapi tindakan iman. Dan orang yang mengenal Allah, imannya kuat dan bertindak, biasanya memiliki inisiatif. Ya, inisiatif di dalam memecahkan masalah-masalah yang sulit. Dan inisiatifnya itu inisiatif yang bersumber dari iman. Karena itu, di tengah situasi yang sepertinya mustahil, karena di hadapan kita banyak gunung-gunung, persoalan, kesusahan, penderitaan. Ada banyaknya gunung-gunung yang merintangi, yang menghalangi. Dengan iman yang bersumber dari pengenalan akan Allah, akan membuat kita bertindak dan memiliki keberanian. Dan ada inisiatif. Iman bukan saja bertahan, tapi iman itu bertindak, melangkah maju. Memang bertahan itu adalah salah satu tindakan strategi, tetapi kalau terus bertahan akan menjadi sulit. Iman bukan saja bertahan, tetapi bertindak, melangkah maju, menghadapi hambatan, rintangan, menghadapi gunung-gunung itu. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, yang kau namakan kesusahan, kau yang namakan kesulitan, ketidakmungkinan, mari bersama iman yang Tuhan berikan kepada kita, yang bersumber dari pengenalan akan Allah, mari kita melangkah maju. Karena iman yang demikian, iman yang kuat
dan iman yang bertindak. Karena Tuhan, kita percaya, kita pasti bisa, kita pasti kuat, kita pasti bertindak. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah keberanian kami. Terima kasih untuk iman yang Tuhan berikan. Tambah-tambahkan yang ada dalam diri kami. Pengenalan akan Engkau melalui setiap peristiwa yang kami hadapi, sehingga kami semakin memiliki iman yang kuat dan kami bertindak seturut kebenaran-Mu, seturut kehendak-Mu. Terima kasih, terima kasih. Latihlah kami terus, buatlah kami terus melangkah maju dan berinisiatif dalam iman. Karena kami percaya di dalam Engkau kami tidak akan pernah dapat habis dalam pengharapan, habis dalam iman, habis di dalam menatap hari esok. Karena kami punya Allah yang kami imani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah diri. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan untuk hari ini. Dalam Victorious Devotion, kiranya kita terus diberkati. Sampai jumpa.